Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan hari Selasa kemarin. Nah, pada hari Jumat ini akan saya teruskan, yaitu materi tentang kegiatan ekonomi, yaitu yang akan kita bahas tentang masalah distribusi. Jadi standar kompetensi memahami kegiatan ekonomi masyarakat dengan kompetensi dasar kegiatan distribusi. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama, tidak henti-hentinya, berdoa dulu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan PJJ ini dari rumah dengan sebaik-baiknya. Saya lanjutkan dari pembelajaran kegiatan distribusi, bahwa materi distribusi itu ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas dari materi kegiatan produksi. Dengan adanya produksi kemarin yang sudah kita bahas yang pada pertemuan kemarin, bahwa memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa akan perlu tersampaikan kepada konsumen harus melalui penyalur, yaitu yang dikatakan sebagai distributor. Maka kita mulai dengan pengertian dan tujuan kegiatan distribusi. Nah, distribusi di sini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa sebagai hasil dari produsen ke konsumen, sehingga nilai ekonomi barang atau jasa tersebut akan menjadi nyata. Nah, kegiatan distribusi di sini bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau sering disebut dengan perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Nah, apakah tujuan distribusi di sini, anak-anak? Kita akan tahu bahwa tujuan distribusi itu antara lain, yang pertama adalah untuk kelangsungan hidup kegiatan produksi agar terjamin. Yang kedua, yaitu barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa dengan mudah. Sedangkan fungsi dan tugas distributor, yaitu tugasnya adalah melaksanakan segala sesuatu supaya barang dan jasa dapat disalurkan dari produsen ke konsumen. Kemudian tugas distributor ini selain melancarkan adanya pengiriman barang dari produsen ke konsumen, maka tugas distributor yang lain yaitu adalah yang pertama adalah menjual. Kemudian yang kedua bisa sebagai promosi. Yang ketiga bisa sebagai pengangkut. Kemudian yang keempat penyimpan. Yang kelima membeli. Kemudian yang keenam belanja. Kemudian yang ketujuh bisa sebagai informasi maupun sebagai standarisasi. Kemudian manfaatnya, manfaat distribusi adalah bagi tempat yang kelebihan barang, merosotnya barang dapat dicegah. Jadi bagi tempat yang barangnya menumpuk atau berlebih, itu untuk merosotnya harga barang itu bisa dicegah dengan adanya distribusi ini tadi. Kemudian yang kedua, bagi tempat yang kekurangan barang,
apabila terjadi kenaikan harga barang itu juga dapat dicegah. Sehingga ini punya keuntungan untuk istilahnya menyamakan harga biar tidak terjadi harga yang sangat mencolok atau yang tidak sama dengan dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian cara-cara distribusi antara lain, yang pertama melalui pedagang, yang kedua melalui toko atau agen, yang ketiga melalui pasar, kemudian yang keempat bisa dari rumah ke rumah, atau yang berikutnya yaitu melalui koperasi. Jadi untuk cara distribusi tadi bisa lewat pedagang, toko atau agen, kemudian lewat pasar, dari rumah ke rumah, atau melalui koperasi. Kemudian saluran distribusi. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu saluran distribusi secara langsung. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Nah, kita bahas satu persatu bahwa distribusi langsung itu yang bagaimana, yaitu distribusi yang penyaluran barang atau jasa hasil produksi langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Nah, contohnya misalnya ada pedagang sate yang langsung menjual barang atau satenya kepada konsumen. Jadi tidak usah diantar oleh perantara. Kemudian yang lain nanti kalian bisa mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari yang sering kalian lihat. Kemudian yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung di sini penyaluran barang atau jasa hasil produksi melalui lembaga khusus atau sering disebut pedagang perantara. Pedagang perantara ya, sebagai lembaga khusus. Contoh yaitu misalnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Nah, ini semi langsung. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung. Nah, untuk distribusi tidak langsung di sini yaitu penyaluran barang atau jasa produksi melalui lembaga penyalur. Bisa seperti agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, kemudian lembaga-lembaga distribusi yang ada, misalnya yaitu agen, kemudian ada pedagang besar, ada pedagang eceran, bahkan yang lebih besar yaitu bisa importir atau eksportir. Kemudian lembaga-lembaga pembantu distribusi antara lain yaitu 1. Perusahaan perbankan, kemudian ada lagi perusahaan asuransi, yang ketiga perusahaan pengangkutan atau transportasi, kemudian yang ketiga perusahaan pergudangan, kemudian yang kelima perusahaan periklanan. Nah, di sini pembahasan tentang distribusi tidak begitu banyak ya. Yang penting kesimpulannya bahwa distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau menyalurkan barang maupun jasa yang berasal dari produsen ke konsumen. Nah, kita sebagai konsumen ini apabila ingin membeli dalam jumlah yang kecil tidak langsung membeli ke produsen, tetapi dibawa oleh pembawa atau penyalur yang disebut distributor. Demikian anak-anak mungkin keterangan dari saya tentang kegiatan distribusi. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian nanti akan kita sambung pada tatap muka ataupun PJJ pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M, selalu cuci tangan, mencuci tangan, kemudian yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.